Selamat datang di video kelima, teman-teman. Harusnya kita udah bisa gambar manusia dalam gestur yang luas. Atau kalaupun menggambar pose-pose yang sulit, kita tuh udah bisa paham lah gimana caranya buat siluet. Karena ini tuh jauh lebih penting, teman-teman. Ini tuh jadi semacam pondasi sebelum kita memasuki anatomi satu persatu. Kalau misalkan gerakan manusia kita itu masih terlihat aneh, dan pose-pose sulit dari siluet-siluet yang kita buat itu juga belum begitu akurat, nantinya itu akan berimpact kepada hasil akhir daripada manusia kita. Karena seberapapun anatomi kita bisa memahaminya, kalau gestur kita belum luas, siluet kita dalam menggambar pose-pose sulit kita belum begitu akurat, manusia kita akan tetap jadi terlihat aneh. Dan ya, ini tuh pasti lama untuk mendapatkan skill ini. Harus banyak repetisi, harus banyak pengulangan, harus banyak latihan. Tapi seiring berjalannya teman-teman kalau misalkan berlatih terus, pasti akan nemu kok kliknya itu di mana. Oke, jadi sekarang kita pun belum memasuki anatomi. Kita sekarang mulai masuk ke hal yang lebih detail, yaitu adalah kepala. Ternyata kepala itu juga ada strukturnya, juga ada proporsinya. Makanya kita kalau misalkan di awal-awal gambar, termasuk gue juga ya, itu kesulitan dalam menggambar wajah. Kadang kita tuh hanya bisa menebak-nebak, ini peletakan mata tuh di arah sini. Kayaknya hidung bentuknya kayak gini deh, kayak segitiga aja gitu. Apalagi mulut tuh yang cukup nyebelin tuh. Kita tuh kadang garis ini, kurang bagus gitu. Yang gini gimana? Kurang bagus, hapus lagi. Begitu terus. Mulut itu sering banget tuh. Gue juga ngerasain hal itu. Nah, kesulitan-kesulitan ini itu tuh hanya disebabkan oleh kita tidak memahami betul struktur daripada kepala, proporsi daripada wajah kita, di mana letak mata, hidung, semuanya itu ternyata ada ukurannya. Dan gimana cara buatnya, gimana cara memahaminya, let's go, kita coba. Nah, kemarin sudah sempat sedikit dibahas bahwa ternyata kepala kita itu adalah sebuah bola yang dipangkas kanan kirinya dan dikasih semacam volume di area depan untuk bagian wajahnya. Dari lingkaran bola ini itu dibagi dua. Nah, setelah dibagi dua, kita bagi lagi jadi berapa ini? 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 bagian. Lalu biasanya ditambah satu garis lagi di bagian bawah untuk menandakan bahwa ini tuh adalah dagu. Dan titik ini itu adalah untuk garis alis. Lalu mata kita itu ternyata adalah berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran itu ditaruh sebelah sini, di bawah alis udah pasti. Lalu mulut itu di area sini. Dan hidung itu di antara bagian ketiga ini. Untuk telinga, itu tuh garisnya ada di alis. Atas telinga itu sejajar dengan alis. Dan bawah telinga jaraknya tuh tepat di area hidung. Nah, begitu juga dengan area samping. Peletakannya itu sama dengan area yang bagian depan. Misalkan kita ambil dari 4/3 kayaknya. Sama, peletakannya, pengukurannya itu dengan ukuran yang sama seperti kita lihat dari depan. Begitu juga dengan misalkan agak sedikit nunduk arah kepala ini, itu pun sama. Kita mulai dari mata deh, ya kan? Mata itu adalah bola yang dikelupas sebagian dari bola itu. Kita jadi lebih mudah nih menggambar mata, misalkan dari samping, lagi dari depan gitu. Dan hidung pun sama, hidung pun punya volume, volume bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Dan lagi-lagi dengan memahami struktur hidung, kita juga lebih mudah gitu menggambarkannya. Begitupun juga dengan mulut. Ternyata mulut itu bukan hanya sebatas garis. Ternyata mulut ini juga punya volume dan punya dimensi gitu. Ada sisi kanan, sisi kiri, dan sisi depan. Nah, dengan penggambaran seperti itu, jadi lebih mudah kita itu ketika menggambar mulut dari berbagai angle. Kan dari atas atau dari bawah atau bahkan ketika mulut itu mulai mangap. Begitupun juga dengan telinga. Telinga kita itu seperti mangkuk, teman-teman, dan dia juga punya volume gitu. Nah, gambarannya seperti ini untuk telinga. Nah, dari kesemua ini, konklusinya, ketika kita sudah memahami betul bahwa wajah itu ada ukuran-ukurannya, kepala itu punya strukturnya, punya bentuk tiga dimensinya. Begitupun juga dengan organ di dalamnya, mata, hidung, mulut. Itu semuanya punya volume ternyata. Dari situ kita bisa lebih mudah gitu untuk penggambaran
wajah kita. Dengan begitu, semoga kita tidak lagi kesulitan ketika kita menggambar wajah dari berbagai arah.